Ahlul baitku itu adalah pengaman yang ada di bumi. Kalau nggak ada ahlul baitku, berarti udah saatnya kehancuran yang ada di bumi yang dijanjikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, taufik, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Pada kali ini saya akan mengomentari banyak hal tentang adanya bedah tesis atau menjawab pertanyaan Kiai Imad mengenai nasab mereka tersambung pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kala setelah saya mencermati dan mengamati apa yang menjadi sebuah narasi kalian lama ini, saya tercengang ketika orang-orang awam menganggap bahwa kalian adalah orang yang pintar, yang pandai. Dan tetapi ketika kalian dihadapkan dengan orang-orang yang hampir setara bahkan setara dengan kalian, ternyata tak jauh dengan halnya kalian hanyalah mengelabui. Jadi saya amat sangat penyayang ketika kalian masih saja mengedepankan tentang dalil, mengedepankan tentang narasi, mengedepankan tentang suhro dan sebagainya untuk membela daripada kalangan yang alami yang jelas-jelas tanpa data, tanpa penelitian. Jadi menurut saya ini adalah hal yang konyol. Ketika kalian dianggap sebagai orang yang pintar, akan tetapi ketika meneliti kalian tidak bernyali dan berlagak bodoh menurut saya. Karena mengapa? Adanya hal ini muncul itu adalah latar belakang. Bukan berarti kita dilandasi dengan sifat iri, dengki, hasut dan sebagainya. Karena adanya suatu kejanggalan, maka kita mempertanyakan dengan ingin data yang valid, yang jelas dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, abad per abad. Makanya ketika kalian hanya mengedepankan narasi, bahkan memelintir, tafsir dan sebagainya untuk membenarkan daripada kalangan Banglawi yang mereka yang masih mengaku menurut saya nasabnya tersambung terbagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas kalian mentah-mentah telan tanpa adanya talaah yang murni, tanpa kalian melakukan istihad untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, jadi narasi-narasi itu secara mayoritas ya tidak jauh daripada sufra wal istifadah, karena sufra para ahli ulama terdahulu yaitu familiar di masanya atau zaman. Dan jauh tentunya perbedaan yang berkembang yang kita alami saat ini. Jadi seharusnya dengan adanya momentum seperti ini, seharusnya kita berani mengambil langkah untuk membersihkan marwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak kotor dengan hal-hal yang diragukan. Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa konyol pendirian kalian, konyol kata kalian, di mana kalian mengatakan bahwa dari abad ke-5 sampai dengan 9 tidak tercatatnya karena tidak stabilah orang-orang yang menulis sejarah. Sedangkan jangankan sejarah pada tahun hijrah, sejarah pada tahun Masehi sebelum hijrah itu sudah terang benderang. Kalau narasi itu yang kalian kedepankan, apakah kita layak untuk menerima atau kita meyakini bahwa cerita-cerita bagaimana nabi-nabi terdahulu seperti halnya Nabi Hada, Ibrahim dan sebagainya. Dan itu tidak ada bantahan. Kita mengakui itu tidak ada perselisihan. Dan walaupun perbedaan-perbedaan yang ada, kan tetapi untuk menentukan suatu keimanan kita masih ada titik di mana di situ menjadi landasan yang tidak bisa kita tolak dalam mengimani sesuatu yang mana itu benar-benar terjadi dan logika menerima dengan hal itu. Jadi kalau seperti halnya kalian bernarasi kalau pada masa-masa itu ya, terlena tidak mencatat sejarah dari keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut saya tidak masuk akal. Coba riset demikian. Benarkah demikian? Sedangkan posisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang sentral. Karena kenapa? Bukan hanya saja permasalahan intern yang ada di dalam suatu keimanan Islam yang kita pegang selama ini. Bahkan kita sanggup membantah daripada pertanyaan, bisa menjabarkan dari apa yang mereka ragukan dari kalangan-kalangan ekstern non-muslim. Kalau saja hal ini terabaikan, tercecer, dan ini menjadi permasalahan internal, bagaimana dari kalangan eksternal? Makanya kalian tidak usah heran. Kalian anggap tesis iblis, kalian anggap tesis jin, kalian anggap bahwa pendukungnya adalah Wahabi, kalian anggap macam-macam, dan sebagainya. Apakah kita harus abaikan pertanyaan itu jikalau keluar daripada kalangan non-muslim yang mana mereka ingin kuat imanan mereka? Apakah kita tidak wajib untuk menjawab, sekalipun itu pertanyaan yang diajukan oleh kalangan Wahabi yang kalian tuduhkan itu? Logika. Nanti kalian berkilah ke sana ke sini, bukan berarti tidak dicatat, tidak ada, atau kalian katakan lagi menggunakan dalil, tidak disebutkannya sesuatu bukan berarti tidak ada. Karena logika narasi itu yang kalian kedepankan, maka saya pastikan akan rusak semua nasab orang. Orang bisa mengaku, ya nasabnya tersambung pada presiden tertentu atau dengan kalangan wali songo tertentu. Karena apa? Bisa kita potong dari datuk kita yang hilang, atas nanti nyambung dari. Jadi narasi itu yang kalian gunakan. Jadi amat sangat tidak masuk akal menurut saya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kita membahas tentang ini, kita tidak bisa menggunakan dengan metode akidah ilmu umum. Pahami di sini. Bukan hanya tentang ilmu syariat, tetapi ilmu hakikat itu harus juga terpenuh. Kenapa? Ini adalah menyangkut syariat dan akidah lagi. Jadi jangan main-main dengan ini. Jadi ingat ya, buat kalian yang masih bernarasi seperti itu, saya pastikan semua nasab akan rusak. Lu nggak bisa bawa. Kalian berkilah lagi, barang siapa yang mengaku anak dari seorang ayah yang mana itu bukan ayahnya, maka haram hukumnya. Zaman gini, kalian gunakan dalil itu, pikir bro, berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu, dan berapa juta orang yang hidup di depan mata kita yang melanggar sumpah itu adalah punya haram. Apalagi hanya sekedar untuk menyamarkan sebuah nasab. Berapa banyak yang sudah kita saksikan orang yang mengaku nabi bahkan Tuhan, apalagi hanya mereka mengaku sebagai nasab turunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita mengabaikan. Apa kita tidak pernah memikirkan bahwa kelak mereka yang diragukan saat ini justru akan merajalela dan nanti akan menjadikan sebuah rujukan yang membelokkan bahkan membuat syariat di tengah-tengah kalangan kita. Karena sudah ada bayangan-bayangan seperti itu. Tidak kabul kalian, mau berapa juta miliar pun tidak akan terkabul, tidak akan dijawab oleh Tuhan kalau kalian benci dengan habaib. Kalau kalian tidak minta habaib, tidak akan mendapat syafaat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ini fatwa syariat wajib karena mereka sudah menisbahkan diri pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka di sini ada momentum bagi kita sebetulnya untuk meneliti siapa khayal absah, siapa khayal tidak. Bukan pula kita langsung ketika membatalkan dari kalangan abatif. Karena saya meyakini masih ada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi saya pertanyakan ketika jumlahnya itu bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu. Apakah tidak bisa membayangkan ke depan bahwa arah daripada syariat tidak akan bergeser atau bahkan berubah? Di mana mereka saat ini sedang merancang hal itu. Apakah tidak dengar tentang masalah ini? Lantas kalian memberi buta untuk tetap menyuruh daripada orang-orang awam, masyarakat umum mengimani bahwa mereka itu adalah keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa membayangkan resiko yang kalian ambil. Kemudian kalian menanyakan bagaimana posisi kami yang mempertanyakan, yang mencela. Saya tidak mencela dalam hal ini. Tetapi adakah hukum yang melarang orang yang tidak tahu untuk bertanya? Adakah berdosa ketika orang yang tidak mengerti lantas bertanya? Beda bro, dipandangnya. Dan resikonya pun berbeda. Lebih kalian dianggap sebagai orang yang pandai, yang pintar, akan tetapi menyembunyikan suatu kebenaran. Bahkan kalian berani berfatwa keabsahan di mana sesuatu itu masih dipertentangkan dan disamarkan. Luar biasa. Jadi banyak sebenarnya kalian yang terlalu, menurut saya, pemikiran-pemikiran di mana hanya serta-merta mengedepankan sebuah perasaan. Dan akhirnya kalian menginginkan sesuatu dengan paksaan. Nah, saudara-saudaraku, ini tentu menjadi sebuah bahan renungan kita sama. Sekali lagi bukan atas dasar bahwa kita itu benci. Kita tidak mempercayai bahwa nasab daripada kalangan Ba'alawi ini terputus atau nyambung. Makanya masanya untuk kita tidak mengedepankan syukro terlebih dahulu. Ya oke lah, dari kalangan Ba'alawi syukro. Tapi untuk sekarang, berapa kalian? Ya gitu. Kalau kalian sekarang ini yang masih kokoh untuk mempercayai bahwa gaib sekarang seluruhnya tanpa terkecuali nasab mereka itu tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Syukro kalian. Lama mana? Sedangkan di sini sudah jelas yang kita lihat ini adalah perdebatan pertentangan antara satu tokoh dan tokoh yang lain. Saya pikir lucu. Dalam hal ini, kalian membuat satu opini tandingan yang mencari kebenaran, bukan menggali kebenaran. Jadi, ke depan tentu ketika kalian seandai kata di penghujung daripada bedah tesis ini lebih diunggulkan, maka resiko itu tentu kalian akan pikul dan kalian akan terima konsekuensinya di hadapan baginda Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, bahwa kami yang ingin kejelasan, kami yang menanyakan dimanapun dalil dan syariat tidak ada larangan. Makanya kami berprinsip bahwa yang kami gali itu adalah sebuah kebenaran, bukan atas dasar kebencian kami. Bahwa kami ingin menjaga marwah baginda Rasulullah SAW agar betul-betul syariat, tuntunan, akidah, dan dzurriyyahnya itu terjaga dengan baik. Jadi itu saja kawan, daripada sudut pandang saya mengenai daripada kalian yang masih bersikokoh membela daripada kalangan Ba'alawi yang tanpa data, tanpa dasar hanya mengandalkan syaitan dan syuhro yang lebih kuat dan dalil-dalil yang tidak masuk akal, yang memelintir, dan kalian sudah banyak tentunya menafsirkan daripada kitab-kitab para alim ulama yang belum tentu sepemikiran dengan kalian, yang belum tentu itu sependapat dengan apa yang kalian pandang. Banyak kalimat-kalimat yang kalian pelintir yang tidak sesuai, tetapi seolah-olah ulama itu mengisbat keabsahan daripada Ba'alawi melalui penelitian. Padahal mereka menggunakan jalur syuhro. Dan apakah kita harus terus meneruskan syuhro akan bertaklid sementara taktik buta itu apa larang dalam hal ini? Makanya kekuatan-kekuatan bagi kami penanya itu Kiai Marzuki ini wajar menurut kami. Dan justru saya tidak pendapat dan saya merasa aneh janggal ketika kalian mematahkan, menyembunyikan, menjegal tentang adanya keberadaan kebenaran tersebut. Saya mudah-mudahan tentu kalian kita semua diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyampaikan hakul yakin dan apa yang kita sampaikan bahwa ingin mewujudkan suatu kebenaran. Ingat, ulil haq walau murah akan sesuatu yang walaupun itu pahit. Ya inilah yang terjadi pada saat ini. Mau tidak mau. Dan proses masa itu harus terjadi. Maka mari kita sama-sama untuk bisa mencari titik terang di dalam permasalahan ini. Terlebih bagi kalangan-kalangan para habaib yang ada saat ini. Legowo, terimalah situasi dan kondisi saat ini. Janganlah menggunakan suatu framing yang kalian sendiri tidak mengetahui fakta dan data sesungguhnya. Demikian juga dari saya, mudah-mudahan berkah, berhikmah. Salam.